بين الرجاء والخوف قلبي طائر. Jamaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita guru sekaligus sahabat kami ketika dulu kami masih belajar di Madinah. Saya perkenalkan sahabat kami dari sebelah kanan kami, Ustaz Tengku Muhammad Hatta LCMA. Kalau kita udah Tengku itu sering putih. Saya dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh sampai di Gunung Kidul dari satu kemarin dan sudah ya ke beberapa masjid dan istirahat sampai tadi sore. Alhamdulillah ya, beliau menyampaikan dakwah di sekitar Gunung Kidul dan besok pagi jam 7 jadwal tiket beliau untuk kembali ke Banda Aceh. Alhamdulillah malam hari ini bisa kesempatan untuk kita ambil manfaat dari keberadaan beliau dan mari kita luruskan niat kita tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk bermajlis mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan berupa tuah-tuah dan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan serta peringatan itu akan bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Pada Ustaz Tengku Hatta kita persilakan waktunya sampai ada isyarat dan saya jam 7 kurang 10. Jadi masih ada waktu sekitar 50. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah artinya selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para orang tua kami semua, baik laki-laki maupun perempuan, kiranya tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri, yang sesungguhnya beliau itulah guru saya, bukan saya guru beliau. Alhamdulillah dengan tawadhu dan rasa rendah hati beliau, tidak merasa sungkan mengatakan diri beliau sebagai murid. Itu bentuk kerendahan hati beliau. Memiliki sifat seperti padi, semakin kuning semakin merunduk, dan itulah semestinya karakter orang beriman yang dia miliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh setiap orang sudah tahu tempat minum mereka. Ini suaranya jelas? Jelas ya. Sungguh setiap orang sudah tahu tempat minum mereka. Langsung datang minum. Masya Allah. Oh, tuh. Itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya sur'atul badihah, cepat tanggap. Syukran. Potongan ayat ini terdapat di dua surat dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah ayat ke-60 dan surat Al-A'raf ayat 160. Kalau kita baca secara lengkap, ayat ini adalah berbicara tentang Bani Israel. Ketika itu Bani Israel meminta agar Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan kecukupan air. Alhamdulillah dicukup doa ya. Alhamdulillah. Ustaz satu. Ini tidak ada kaitan dengan air sekarang.
Saat itu Bani Israel kekurangan air, dan Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar dicukupkan air. Lalu Allah perintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Begitu dipukul oleh Musa dengan tongkatnya, lalu famfajarat min husnatai asyrata aina. Dalam ayat yang berikutnya yang Al-A'raf tadi, fambajasat, artinya terpancar 12 mata air dari batu itu. Dan ternyata 12 mata air tadi sesuai dengan kabilah Bani Israel saat itu, 12 kabilah, sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Sehingga Allah mengatakan qad alima kullu unasin masyrabahum, sungguh setiap kabilah sudah tahu tempat minum mereka masing-masing, tidak mengambil hak orang lain, masing-masing sudah ada posnya. Ayat ini tadi pada dasarnya bercerita tentang Bani Israel, namun kaidah usul tafsir, kaidah tafsir menyebutkan al-ibratu li'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi standar atau pelajaran itu adalah karena lafaz ayat atau hadis yang umum, bukan karena sebab khususnya turun ayat itu. Apa maknanya di sini? Maknanya disebutkan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tadabbur ayatnya, Allah Subhanahu wa taala melegalkan adanya perbedaan profesi dan bakat masing-masing. Dan ini dikuatkan lagi dalam ayat surat Al-Lail ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian, pekerjaan kalian beda-beda, tidak harus sama. Dalam surat Al-Isra ayat 84 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul kullun ya'malu ala syakilati, katakan Muhammad, setiap orang bekerja sesuai keadaannya. Perbedaan profesi, perbedaan bakat itu legal formal dalam Islam. Tidak harus satu, tidak harus semua jadi imam, tidak ada makmum nanti. Tidak harus semua jadi Bilal, tidak harus semua jadi marbot. Masing-masing ada pos. Dalam hadis juga begitu disebutkan, riwayat Tirmizi dengan sanad hasan sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana para sahabat itu bukan satu profesi. Inna arhama ummati li ummati Abu Bakrin, yang paling penyayang di antara umatku itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar, yang paling tegas, yang paling itu Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman, yang paling pemalu itu Utsman. Jadi kalau ada pengurus masjid kita yang tegas, itu Umar. Yang malu-malu, malu mengeluarkan uang sedekah di masjid, itu bukan malu begitu. Ya, Utsman itu malunya dalam berbuat dosa, malu sekali orangnya. Kemudian dari segi ilmu, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, yang ahli qiraah para sahabat itu namanya Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Sabit, yang ahli faraid itu Zaid bin Sabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, yang ahli fikih halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW menceritakan kelebihan masing-masing. Maka kalaupun pengurus masjid ini buat pengajian, itu sebaiknya dibuat masing-masing klasifikasinya. Misalkan hari A kajian fikih, fokus. Hari B tafsir, nahwu, saraf, kalau sudah sampai ke situ misalkan. Kemudian ada masing-masing kekhasan ustadz itu.
Jangan seperti guru SD, semua mata pelajaran dikuasai, tapi setengah-setengah. Ini menjadi bahan pertimbangan bagi takmir. Cari supaya nanti kita masing-masing ada bakat itu, yang keinginannya menguasai tafsir, dia akan lebih fokus kepada materi itu. Kalau di Masjid Nabawi, Ustadz sudah kasih biasa di sana, kita tinggal milih. Mau kita kuasai hadis, ada syekhnya. Kita kuasai tafsir, ada syekhnya. Kuasai fikih, ada syekhnya. Jadi enak. Para sahabat demikian, tidak satu dia modelnya. Termasuk dalam ibadah, tidak satu ibadah. Ada yang ahlinya puasa, ada yang ahlinya hafalan, ada yang spesialnya solat, ada spesialnya perang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiringlah orang-orang bertakwa menuju kepada Allah dalam keadaan berkelompok, grup-grup. Kelompok di situ bukan maksudnya sama-sama kelompok di dunia secara organisasi, bukan. Nah, ini kelompok NU masuk, enggak. Ini kelompok Muhammadiyah masuk, bukan. Kelompok Irsyad, bukan. Yang dimaksud berkelompok di situ sesuai dengan dominan amalan dia di dunia. Dipanggil mana ahli solat, nanti kumpul ahli solat di situ. Mana ahli puasa, kumpul. Mana ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli seterusnya, kumpul. Ada orang nanti dipanggil oleh Allah, semua pintu dia masuk. Masuk pintu puasa, angkat tangan dia. Solat, angkat tangan juga dia. Semua dipanggil pintu ibadah, diangkat tangan. Seperti Abu Bakar, dari hidup di dunia itu sudah nampak. Siapa puasa hari ini? Kata Rasulullah, saya. Siapa bersedekah? Saya. Sebutkan, beliau jawab. Dan na'udzubillah, ada nanti orang setiap pintu kebaikan dipanggil tidak pernah angkat tangan. Ya Allah, kalau tidak pernah angkat tangan sudah, itu alamat malapetaka, tanda-tanda itu. Maka dari sekarang minimal ada satu ibadah kita bisa kita andalkan secara spesial nanti di hadapan Allah ketika dipanggil. Oleh karenanya ada 5 pelajaran dari tadabbur ayat ini. Pelajaran pertama adalah hendaknya masing-masing orang mengenal potensinya. Masing-masing orang mempelajari di mana condongnya saya ini. Baik segi dunia maupun akhirat tadi. Kalau segi dunia misalkan, kalau kita condongnya bakat kita ini mengajar dan tidak ada keahlian untuk memanage, jangan paksakan diri jadi kepala sekolah. Nanti akan keluar regulasi aturan yang amburadul. Dalam hadis yang sering kita dengar, siapa yang diserahkan sesuatu bukan pada ahlinya, fantadhiris sa'ah, nantikan kiamat. Hancur itu. Diambil pos yang semestinya tidak di situ dia, tidak ada kemampuan, tapi tetap dengan mengandalkan semangat, saya harus di situ, tunggu saja. Aturan yang keluar kacau balau. Kacau balau itu sama di sini juga kacau balau ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi, rahmat Allah bagi orang yang tahu kadar dirinya. Kalau tahu kadar dirinya tidak cocok jadi imam, jangan pasangkan diri jadi imam. Nanti keluar pun angin nggak tahu dia batal sholat, bahaya. Ini orang yang tahu kadar dirinya. Dan juga bagi kita orang tua,
ayah, ibu, kakek, nenek mesti bisa mendeteksi anak saya, cucu saya condongnya apa, supaya nanti jangan kita bersitegang, kita paksakan dalam satu bakat padahal bukan bakatnya di situ. Kita stroke, dia nggak jadi. Guru, tenaga didik yang tidak mengerti tentang tipe anak didik, yakinlah anak didik itu akan jadi korban kekerasan. Ada tipe anak dia condongnya, profesinya, bakatnya menghafal, tidak sanggup eksak, tidak sanggup dia matematika, dipaksakan matematika, gurunya stres, dia tidak bisa. Ini penting, deteksi awal. Sekarang kalau tidak salah ada satu alat, satu penelitian, alat digunakan untuk mendeteksi awal profesi anak, namanya Stipin. Apakah ada di sini di Jogja? Stipin. Nanti diambil dari sidik jari anak itu, lalu nggak pasti, tetapi dari penelitian mereka banyak yang berhasil. Nanti bisa diketahui sebagai bahan dasar kita untuk kemana potensi anak ini. Ada anak dia tidak sanggup menghafal, sanggupnya dia IT. Orang tuanya karena tidak mengerti harus seperti dia, orang tuanya hafal Quran, harus seperti saya, anak saya dipaksakan, tidak jadi-jadi. Stres anaknya, tidak sanggup. Ini perlu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu sesuai dengan apa yang dia kuasai. Semakin dia kuasai, semakin bernilai. Contohnya dokter umum dengan dokter spesialis, mana lebih mahal nilainya? Spesialis pun ada lagi sub-subnya. Semakin mendalam, semakin besar nilainya. Kalau dokter spesialis, dokter umum periksa kita 1 jam, mungkin 2 menit dokter spesialis itu lebih tinggi nilainya, harganya spesialis. Maka semakin didalami suatu bakat itu, profesi itu, semakin nilainya tinggi. Demikian tadi kita juga seperti dari awal kita sampaikan, dalam pengajian-pengajian diupayakan ada spesialisasi. Kemudian sangat indah sekali, saya beberapa masjid di Banda Aceh itu pengurus masjidnya luar biasa, sangat responsif. Itu setiap selesai satu kitab diujiankan jemaah dan diberikan sertifikat. Kalau di Banda Aceh saya jarang pakai pengajian seperti ini lepas tidak ada kitab, saya selalu bawa kitab. Jadi kitab itu dari A sampai Z selesaikan, di akhir tahun selesai kitab itu kita buat ujian. Kalau tidak Ustaz, nanti 2 tahun 3 tahun pengajian paling-paling jamaah mengatakan enak sekali pengajiannya. Apa isinya? Saking enaknya nggak tahu apapun lagi. Ya. Ada hasil. Selesai kita mengikuti, kita bisa bagi orang yang tidak hadir. Keluarga kita bisa sampaikan. Itu mudah-mudahan jadi bahan. Yang kedua pelajarannya adalah hilangnya sifat hasad. Karena Allah sudah bagi profesi ini. Allah sudah bagi bakat. Ini bakatnya dokter, ini bakatnya ustadz, ini bakatnya guru. Ustadz tidak hasad kepada dokter, dokter tidak hasad kepada dosen, dosen tidak hasad kepada hakim, dan seterusnya. Karena Allah sudah bagi. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi di antara mereka penghidupan mereka di dunia. Allah sudah bagi. Yang ahlinya ini, ahlinya itu, sudah tidak ada hasad bagi kita karena sesuai dengan bakat yang telah Allah bagi. Dokter tidak hasad kepada tentara, tentara tidak hasad kepada DPR, DPR tidak hasad kepada MPR, dan seterusnya. Sudah ada bakat masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga,
menghargai bakat dan potensi orang lain, menghargai peran setiap orang. Satu hari ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Umari. Beliau ini ahli ibadah. Beliau berkirim surat ke seorang ulama yang semangatnya belajar mengajar. Ibadah ada, tetapi lebih porsi beliau kepada mengajar dan belajar, yaitu Imam Malik. Dikirimlah surat oleh Abdullah Al-Umari, jangan terlalu sibuk dengan belajar mengajar, fokus ibadah. Dijawab oleh Imam Malik dengan tulisan, innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah sudah bagi amalan itu sebagaimana Allah bagi rezeki-rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fi sholati walam yuftah lahu fi shaum. Boleh jadi ada orang dibukakan pintu solat tapi tidak sanggup puasa, kata beliau. Dan yang lain dibukakan pintu sedekah tidak sanggup puasa. Wa akharu futiha lahu fil jihad, dan boleh jadi ada orang lain dibukakan oleh Allah bagi dia pintu untuk berperang di jalan Allah. Wa nasrul ilmi min afdali a'malil birri. Menyebarkan ilmu, kata beliau, termasuk di antara amalan yang sangat afdal. Wa qad raditu bima futihali fi, dan aku sudah reda kepada Allah terhadap apa yang Allah bukakan pintu itu kepadaku. Masing-masing ada bakat, profesi. Menghargai bakat orang itu, menghargai profesi orang itu. Kalau kita pejabat, jangan sepelekan profesi petani, jangan sepelekan profesi tukang becak. Kira-kira kalau kita pejabat tidak ada beras, bisa hidup? Masing-masing ada potensi, peran, bakat, dan menghargai bakat itu. Suatu hari lagi Fudail bin Iyad itu berkirim surat kepada Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mubarak. Beliau berkirim surat. Fudail bin Iyad ini dikenal dengan ahli ibadah dua kota suci, Abidul Haramain, dikirim surat. Sedangkan Abdullah bin Mubarak itu orangnya perang jihad, suka sekali perang. Dikirim surat agar fokus ibadah. Kata Abdullah bin Mubarak, ini bisa dilihat nanti di tafsir Ibnu Katsir, kisahnya di surat Ali Imran bagian ayat terakhir, tafsir Ibnu Katsir. Dibalas surat oleh Ibnu Mubarak, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah dua kota suci, seandainya engkau tahu apa yang kami dapati, apa yang kami lakukan dalam perang itu, niscaya engkau akan merasa ibadahmu itu main-main saja. Setelah panjang tentunya surat yang dikirimkan oleh Ibnu Mubarak, setelah dibaca oleh Fudail bin Iyad, maka beliau meneteskan air mata, lalu menyadari bahwa masing-masing potensi itu beda-beda, potensi itu masing-masing sesuai dengan orangnya, dan beliau kirim kembali surat dengan mendetailkan hadis dengan riwayat beliau tentang keutamaan berperang di jalan Allah. Menghargai potensi, menghargai peran orang lain. Tidak ada peran yang tidak berguna. Terlebih lagi kalau kita berada dalam sebuah lembaga dan kita misalkan sebagai atasan dalam lembaga itu, jangan sepelekan sekecil apapun peran orang dalam lembaga di bawah naungan kita. Mungkin saja dia seorang satpam yang secara penilaian manusia barangkali tidak tinggi, tidak hormat, tidak terhormat. Boleh jadi keberadaan dia di situ menjadikan keamanan yang semua orang berada dalamnya menjadi tenang. Tak boleh kita sepelekan. Hargai potensi dan peran orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menjadi orang kalun
Kallun itu dalam bahasa Al-Quran terdapat dalam surah An-Nahlu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa daraballahu masalan rajulan wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'. Allah buat perumpamaan dua orang laki-laki, yang satunya bisu, tidak tahu apapun. Wa huwa apa tadi? La yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah. Dia hanya menjadi beban bagi tuannya. Dia hanya menjadi sampah, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada potensi apapun. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Dimanapun posnya diberikan tak pernah mendatangkan kebaikan. Diletakkan sebagai security enggak becus. Diletakkan sebagai cleaning service tidak becus. Dijadikan sebagai direktur lebih-lebih lagi. Ini namanya bahasa Al-Qur'annya kallun, menjadi beban. Maka termasuk menjadi pelajaran penting juga bagi kita orang tua, kakek nenek, ketika memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, apa sebenarnya tujuan kita? Karena ada sebahagian lembaga 6 tahun dia belajar di SD, tidak ada apapun kelebihannya. Hafal Quran tidak, bahasa Inggris tidak, bahasa Arab tidak, matematika tidak, biologi tidak. 6 tahun habis, 6. Tambah lagi SMP 3 tahun, tambah lagi SMA 3 tahun, 12 tahun habis umur anaknya, tidak memiliki kelebihan apapun. Tambah lagi kuliah 4 tahun, berarti 12 tambah 4, 16 tahun umur anaknya dihabiskan, pulang-pulang tidak memiliki kelebihan apapun, dan anak itu tak tahu mau jadi apa dirinya. Ini kira-kira yang zalim anak atau bapak? Jangan jawab ya. Zalim itu bapaknya, orang tuanya. Kalau anaknya SD tidak bisa memilih apa kata anak bapak ibunya, itu diikuti. Tidak ada pemikiran untuk memilih, saya nggak mau di sini mak, saya tidak bisa di sini pak, karena di sini tidak ada yang saya inginkan. Tidak bisa milih. Kita sebagai orang tua yang bisa mengarahkan. Inilah perlunya tadi mendeteksi awal orang tua itu. Jangan sampai kita zalimi umur anak kita, habis tak punya potensi apapun nanti setelah keluar dari lembaga itu. Ada enggak? Ada enggak anak-anak hari ini tamat SMA udah 12 tahun belajar, tidak tahu apa kelebihannya? Ada enggak? Jangan bilang banyak lah, sedikit aja. Banyak. Siapa salah? Siapa salah? Ibu-ibu? Masih ada ibu-ibu? Ada? Ada, alhamdulillah masih ada. Salah kita orang tua, tidak memberikan arahan kepada mereka itu, anak-anak yang belum bisa memilih. Belum bisa memilih. Maka jangan sampai jatuh lagi dalam hal yang sama. Jangan sampai jatuh. Mesti kita punya program, saya mau jadi apakan anak saya, kemudian kemana potensi anak saya. Ini mungkin sebahagian orang tua menganggap ekstrim. Anak saya nggak ada sekolah yang formal, tidak ada. Dari SD tidak ada. Fokus untuk hafal Quran, ke situ minatnya. 5 SD selesai 30 juz. Setelah itu saya tanya, ini kita ajak dialog, ini anak kita masih kecil, kita ajak dialog. Kenapa harus dialog? Karena dari situ kita bisa menggali potensinya. Bayangkan untuk menyembelih Ismail, itu Ibrahim alaihissalam sebagai ayah ajak dialog anaknya untuk disembelih, bukan untuk disekolahkan, disembelih. Nah, inni ara fil manami anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku menyembelih kamu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Padahal wahyu lagi dari Allah dan sah untuk dilaksanakan, tapi bukan menjadi orang tua diktator. Ini wahyu nih, sembelih, dah. Ajak dialog. Apalagi untuk masa depan anak kita, pendidikannya.
Walaupun dia masih SD, ajak dialog. Nah, ini tamat SD, apa kehendak selanjutnya? Mau kemana? Lanjut sekolah sini. Bismillah, kalau kita mampu kita sampaikan, jika kita tidak mampu musyawarahkan. Ada jalan. Ini perlu setiap orang tua, kakek, nenek, jangan diktator. Musyawarahkan dengan mereka. Sebagian orang tua bukan untuk pendidikan anaknya saja, sampai untuk mencari jodoh anaknya itu pun jadi orang tua diktator. Ada. Pokoknya kalau kamu tidak menikah dengan dia, sampai kiamat kamu nggak boleh nikah. Ya Allah, seakan-akan itu jodoh untuk dia, bukan untuk anaknya. Tidak lagi zaman seperti itu. Dialog terbuka. Ini tadi yang ketiga ya. Keempat sekarang kelima. Pertama tadi mengetahui, mengenal potensi masing-masing. Kedua, tidak hasad. Ketiga, menghargai. Yang keempat sekarang adalah kalun. Ya, jangan jadi kalun tadi. Jangan menjadi orang yang menjadi beban bagi orang. Menjadi beban bagi orang tadi disebabkan karena tidak ada potensi yang dia miliki, tidak ada keahlian yang dia miliki. Lalu yang kelima adalah hendaknya dengan perbedaan profesi, bakat dan peran ini menjadikan umat Islam semakin bersatu. Menjadikan umat Islam menjadi bersatu, bukan malah bercerai-berai. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang beriman, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya orang beriman bagi orang beriman yang lain seperti bangunan. Ini bangunan. Bangunan itu banyak unsurnya. Ada air, ada semen, ada batu, ada seng, ada genteng, macam-macam. Dengan berbagai macam unsur, potensi dan potensi yang ada dalam bangunan ini, kita bisa rasakan indahnya berada di sini. Bangunan yang kokoh. Demikianlah potensi bakat yang dimiliki oleh umat Islam itu semakin menguatkan mereka, menjaga sab. Dan dengan kesamaan sab ini diarahkan semua potensi itu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tetapi untuk Islam dan kaum muslimin. Yang tentara, polisi, hakim, dosen, guru, ustadz, dokter, semua bersatu untuk Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Kira-kira kalau semua potensi ini disatukan dan memiliki satu tujuan yang sama, mungkin umat Islam di Indonesia pecah? Gak mungkin. Sementara yang kita rasakan hari ini dipecah-pecah. Mungkin kalau di Jogja nggak terlalu terasa, di Aceh sekarang sangat terasa. Dikembangkan isu Wahabi, Salafi, dikembangkan isu NU, Muhammadiyah. Masya Allah. Ada masjid yang direbut. Ada pernah dengar ceritanya? Lagi pengajian ada yang dilempar ustadznya, ada lagi khutbah diturunkan, ada yang mimbar ini dicampakkan keluar. Ya Allah, ini sebenarnya apa tujuannya apa ini? Kalau untuk Islam dan kaum muslimin kok bisa nggak sama? Kenapa bisa nggak sama? Seandainya tadi bangunan ini air pulang ke laut Gunung Kidul, misalnya pasir pun lari, semen pun pergi ke Padang. Di sini ada semen Padang. Gresik ada semen pergi pulang ke Gresik. Genteng pun pergi. Apa yang terjadi? Roboh bangunan ini. Roboh. Kenapa bisa kokoh? Karena saling menguatkan. Begitulah Nabi SAW memberikan perumpamaan orang beriman seperti bangunan, saling mengikat, menguatkan, bukan saling memisahkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai sarana untuk menyatukan Islam dan kaum muslimin,
dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk membaca potensi diri kita, potensi anak keturunan kita, lalu diarahkan potensi itu sesuai dengan bakatnya. Demikian saya kembalikan ke Ustadz saya, guru saya Abu Musa. Terima kasih.